Kita akan melihat terlebih dahulu ayat 282. Untuk 4 baris pertama di ayat 282 kita akan bahas secara singkat. Lalu nanti kita akan lanjutkan ke bahasan di baris berikutnya. Sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa ketika kita membahas ayat ini, membahas ayat 282 dan 283, kita telah sampaikan beberapa pengantar yang berhubungan dengan ayat ini. Di antaranya adalah bahwa ketika kita bicara tentang ayat yang ada di hadapan kita 280 dan 283 surat Al-Baqarah, ini menunjukkan kepada kita bahwa syariat Islam ini, agama Islam ini, agama yang memperhatikan semua atau memberikan tuntunan pada semua persoalan kehidupan manusia. Dan itu kita bisa lihat dari yang ada di hadapan kita ini. Sampai bahasan tentang hutang, caranya berhutang, caranya menulis hutang piutang, ini dituangkan dalam ayat Al-Quran dan disampaikan dengan begitu detail. Jadi tidak hanya berbicara tentang akidah, tidak hanya berbicara tentang kehidupan hari akhir, sampai urusan dunia yang berkaitan dengan hutang piutang pun dijelaskan dalam syariat ini. Kemudian yang kedua, ayat ini adalah ayat terpanjang dalam mushaf Al-Quran. Tidak ada ayat yang lebih panjang dari ayat 282 surat Al-Baqarah. Jadi tidak ada yang mengalahkan dari sisi panjangnya. Kalau menggunakan mushaf cetakan Madinah, ayat 282 ini satu halaman utuh. Lalu yang ketiga, meskipun ayat ini termasuk ayat yang terpanjang, bahkan yang paling panjang, bukan termasuk tetapi yang memang paling panjang di mushaf, tapi huruf-huruf yang ada di ayat ini tidak mencakup semua huruf hijaiyah, tapi sebagian huruf hijaiyah. Berbeda dengan pada firman Allah SWT, Muhammadur Rasulullah, dan sampai akhir ayat itu berisi seluruh huruf hijaiyah meskipun ayatnya pendek. Maksudnya seluruh huruf hijaiyah itu dari alif sampai dengan huruf ya. Jadi alif, ba, ta, sa, jim sampai selesai. Nah, kalau di ayat 282 ini meskipun panjang, nanti kita bisa lacak, bisa cek mulai dari ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, berarti ada huruf ya, lalu ada huruf hamzah, lalu ya lagi, ha, alif, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan lihat ternyata tidak semua huruf hijaiyah terdapat dalam ayat ini. Sebagian huruf hijaiyah terdapat di ayat ini. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat kandungannya. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruannya juga pada orang-orang yang beriman yang sejak awal sudah punya modal keimanan. Pesan beberapa ulama, kalau ketemu ayat yang berisi dengan perintah diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan biasanya berisi salah satu dari dua. Pertama, kebaikan yang akan Allah tunjukkan kepada kita, atau keburukan yang Allah ingatkan supaya kita hindari. Maka ketika kita dipanggil, kita bersiap-siap. Sama seperti kalau sekarang misalnya kita dipanggil oleh pimpinan atau dipanggil oleh orang tua kita, maka kita bersiap-siap. Isinya cuma salah satu dari dua. Ada kebaikan yang ingin ditunjukkan, ingin diajarkan, disampaikan supaya dikerjakan, atau ada keburukan yang perlu dihindari. Nah, kita lihat lanjutannya, idza tadayantum bidainin, jika kalian melakukan hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Dan waktu yang ditentukan itu harus fix. Tidak boleh kalimatnya tidak jelas. Misalnya hutang piutang sampai kapan tuh? Sampai turun hujan lagi. Nah, kalau turun hujan itu gak jelas. Siapa di antara kita yang tahu pagi ini akan hujan? Siapa yang tahu di antara kita yang artinya siapa di antara kita yang semalam sudah tahu bahwa kajian Ahad pagi hari ini akan hujan. Ini Ahad pagi pertama di tahun 2025.
Ya, ada di antara kita yang tahu bahwa nanti akan hujan. Maka karena hujan itu bisa terjadi kapan saja, bisa pagi, bisa juga siang, bisa sore dan malam, sehingga jadi tidak jelas. Beda dengan kalau kita mengatakan hutangnya sampai kapan? Sampai tanggal 10 Januari tahun 2025. Nah, itu jelas. Karena tanggal 10 itu setelah tanggal 9, sebelum tanggal 11. Itu fix. Jadi tidak mungkin tidak bisa dipahami. Itu dipahami. Sementara kalau hujan enggak. Artinya enggak bisa diketahui secara pasti waktunya. Jadi tidak boleh kalau hutang piutang misalnya dengan menggunakan tanda yang kita tidak bisa pastikan. Kapan bayar hutangnya? Ya sampai hujan berikutnya. Hujan berikutnya itu kapan? Ya, hujan berikutnya bisa jadi setelah pagi ini hujan reda, 2 jam kemudian hujan lagi. Nah, terus bayarnya berarti ya artinya hutangnya berarti cuma 2 jam. Atau bisa jadi 2 hari kemudian baru hujan. Bisa menjadi lama. Ada yang sangat singkat dan ada yang agak lama. Ini namanya ajalim musamma. Faktubuh, maka tulislah. Maka hendaklah kalian tuliskan hutang piutang di antara kalian. Wal yaktub bainakum katibum bil 'adl. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, menuliskan apa adanya. Kalau hutangnya dengan jumlah tertentu sampai tanggal tertentu, maka dituliskan apa adanya, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Wala ya'ba, dan tidak boleh enggan, tidak boleh menolak, katibun seorang penulis, ay yaktuba untuk menuliskan yang tadi sudah diperintahkan ditulis dengan adil, kama 'allamahu Allah, sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepadanya. Karena keterampilan ini, skill ini tidak dimiliki oleh semua orang. Artinya ada orang yang potensinya diminta untuk digunakan, diberdayakan dengan kemampuan menulisnya itu. Lalu lanjutannya, fal yaktub, maka hendaklah dia menuliskan. Ini artinya perintah, ditegaskan supaya mau menulis. Wal yumlilil ladzi 'alaihil haq, dan orang yang berhutang itu mendiktekannya. Yumlil dengan yumli dalam bahasa Arab itu maknanya sama, yaitu imla. Mengimlakan maksudnya mendiktekan. Mendiktekan, jadi ada yang ditugasi untuk jadi penulis. Nah, yang tadi nyampaikan, cukup ngomong aja. Ini kita sepakati bahwa satu pihak pertama, pihak kedua, lalu besarnya hutang sebesar sekian, lalu sepakati akan dilunasi tanggal sekian, lalu itu semuanya dituangkan dalam tulisan, dan yang berhutang atau yang memberikan piutang bisa memberikan penjelasan untuk dituangkan dalam tulisan. Kalau perlu modelnya didiktekan, diulang lagi, besarnya sebesar, lalu diulang sampai untuk dipastikan tulisannya itu sesuai dengan yang disepakati tadi. Jadi, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, jadi membacakan, mengucapkan supaya bisa dituliskan dengan jelas. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Wala yabkhas minhu syai'a, dan jangan sekali-kali dia mengurangi sedikit pun. Yabkhas itu artinya mengurangi, bisa maknanya juga curang. Mengurangi sedikit, mengurangi banyak. Contohnya seperti yang kita sampaikan pekan lalu, kalau misalnya orang berhutang, lalu angkanya itu perlu ketelitian. Bayangkan kalau hutangnya itu
bukan dengan angka yang mudah dihafal. Misalnya hutangnya berapa? Hutangnya 100 juta, itu gampang. Tapi kalau hutangnya angkanya enggak 100 juta persis, 119 juta 896.000, terus nanti lalu angka berikutnya juga, artinya angka jutaannya, kemudian angka ratusan ribunya, angka puluhan, dan seterusnya sampai angka satuannya berisi angka-angka yang bisa diubah. Bayangkan kalau nuliskannya 119, lalu 9-nya digeser ke depan, angka 1-nya digeser ke belakang jadi 191, maka akan berubah jauh. Di belakangnya juga gitu, selain angka jutaannya, lalu angka ribuannya juga bisa diubah. Nah, jangan berbuat kecurangan dengan cara apapun. Jadi jangan mengurangi sedikit, dikurangi sedikit yang bisa menzalimi atau merugikan salah satu pihak. Lalu fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan, jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya. Safih itu artinya orang yang kurang akalnya. Orang yang kurang akalnya itu bukan selalu maknanya orang yang memang punya keterbelakangan mental atau akal, tapi bisa juga karena faktor usia. Kita ketika menyebut safih ini berlaku untuk anak-anak. Yang namanya anak kecil bukan karena mereka memang punya kelainan akal, tetapi karena usianya yang masih sangat belia, susah untuk mencerna dan memahami berbagai hal. Makanya Allah SWT berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian berikan kepada sufaha, orang-orang yang safih, orang yang kurang akal di antara kalian, lalu kalian beri harta kalian. Jadi jangan kita berikan kepada mereka. Maksudnya siapa? Itu berlaku untuk banyak contoh orang. Bisa memang orang yang kurang akalnya, ada kelainan mental, lalu kelainan kejiwaan. Tapi juga berlaku untuk anak-anak, bahwa mereka normal, cuma karena masih kecil tidak layak untuk diberikan amwal, diberikan harta yang banyak. Sekarang kalau ada anak kecil, misalnya anaknya di usia PAUD atau TK, pra-TK, kalaupun dia sudah mengenal uang dari mulai 1.000, 2.000, 5.000 sampai dengan 100.000 dia kenali, dia enggak mengenal nilai uang. Sehingga kalau dia diberi uang yang banyak, dia akan belanjakan dan dia tidak mempertimbangkan mana yang lebih maslahat untuk dirinya. Bisa jadi salah mempertimbangkan untuk membeli dan tidak membeli sesuatu. Karena apa? Karena dia tidak paham. Dia lihat uangnya masih ada. Misalnya ketika diberi uang 100.000, lalu dia belanjakan, awalnya belanjanya cuma barang ringan, kok masih ada sisanya, belanjakan lagi. Masih ada lagi sisanya, belikan lagi, dibelikan lagi sampai habis. Yang ada di benaknya, pokoknya masih ada uangnya, berarti masih bisa jajan. Makanya orang tua yang akan memberikan uang kepada anaknya itu harus dengan mempertimbangkan bahwa yang diberi ini orang yang kurang akalnya, masuk kategori safih, yang kurang mempertimbangkan ini dan itu, akhirnya diberikan uang dengan nilai yang kecil. Contohnya misalnya kalau ada yang memberi uang jajan kepada anaknya, yang diberi berapa dengan nilai yang kecil, yang kira-kira dia kan nggak bisa beli banyak barang karena uang yang terbatas. Bayangkan kalau yang dia diberi uang hanya cuma 1.000 rupiah, pilihan di depannya hanya barang-barang, makanan-makanan yang nilainya 1.000 ke bawah, nggak bisa lebih dari itu. Tapi kalau diberi uang banyak, dia nggak bisa menentukan pilihan yang tepat, beda dengan orang dewasa. Nah, itu yang namanya sufaha. Dan sebagian ulama menyarankan bahwa kalau orang tua juga tidak dibenarkan memberikan handphone kepada anaknya.
Itu masuk dalam ayat yang dilarang tadi, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian berikan kepada orang-orang yang kurang akalnya di antara kalian amwalakum, harta kalian. Di antara harta adalah handphone. Handphone yang kita miliki itu adalah bagian dari harta. Maka kalau kita memberikan harus dipertimbangkan, ini kira-kira anak bisa menggunakannya dengan baik apa tidak. Kalau tidak, maka jangan diberikan. Selanjutnya, au dhaifan. Jadi kalau sufaha itu artinya orang yang kurang akalnya. Kemudian au dhaifan atau orang yang lemah. Au la yastati'u ay yumilla, atau dia tidak mampu mendiktekan sendiri. La yastati'u ayyumilla huwa, dia enggak bisa mendiktekan sendiri. Fal yumlil waliyuhu bil adl, maka hendaklah walinya yang mengimlakkan, mendiktekan dengan adil, dengan benar. Ini persoalan mendiktekannya. Persoalannya ketika kita hutang, kadang-kadang juga kita memerlukan ada saksi. Berapa jumlah saksi yang ideal untuk supaya menjaga agar tidak terjadi apa-apa? Maka kita lihat lanjutannya, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Maka hadirkanlah saksi sebanyak berapa? Syahidaini, 2 orang. Jadi datangkanlah 2 orang saksi laki-laki, ya, syahidaini mir rijalikum, 2 orang saksi dari laki-laki. Fa illam yakuna rajulaini, jika mau dihadirkan 2 orang saksi tapi enggak ada, maka alternatif berikutnya farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, dan 2 orang perempuan. Jadi kalau tidak bisa dihadirkan 2 orang laki-laki, bisa 1 laki 2 perempuan. Mimman tardawna minas syuhada, dari orang-orang yang kalian ridha, kalian rela mereka menjadi saksi dalam simpan pinjam kalian. Nah, lalu dijelaskan antadilla ihdahuma, yang jika ada salah seorang di antara keduanya lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka yang satu bisa membantu mengingatkan yang lain. Kan bisa jadi saksi juga bisa lupa. Saksi pada saat menyampaikan bisa lupa kejadiannya, bisa lupa beberapa detail kejadiannya, termasuk bisa lupa beberapa detail angka-angkanya, bisa lupa detail waktunya, bisa lupa detail tempatnya. Maka yang satu bisa membantu mengingatkan. Dan begitu diingatkan, bisa jadi yang tadi lupa jadi ingat, oh iya ya, saya ingat. Misalnya ketika disebutkan dulu waktu pas minjamkan itu tempatnya di tempat parkiran. Tempat parkiran, lalu disebutkan lagi itu kira-kira waktunya pagi setelah. Nah, yang satu mengingatkan, ingat gak waktu itu pas kita mau ketemuan ada, nah, lalu ketika diingatkan ada kejadian, ada peristiwa, ada orang, ada tempat, ada barang yang akhirnya bisa menjadi pengingat bagi yang lain. Di antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Jika yang satu lupa, maka yang lain bisa membantu mengingatkan. Wala ya'basyuhada'u idza ma'du'u, dan tidak boleh enggan, para saksi tidak boleh enggan atau tidak boleh malas-malasan atau merasa enggan untuk hadir ketika mereka diminta untuk hadir. Idza madu'u,
Jadi kalau diminta untuk hadir, didatangkan, maka diharapkan untuk mau berkenan hadir. Apalagi kalau sekarang ini ada mekanisme dalam qadha, dalam pengadilan, sampai pihak pengadilan bisa memanggil, dan memanggilnya sampai pada tingkat harus hadir, lalu dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya. Nah itu untuk supaya apa? Masalahnya selesai. Sebab ketika yang satu tidak hadir, ini bisa mengganggu prosesnya. Maka ketika diminta untuk hadir, diminta supaya mau hadir. Wala tas'amu, dan jangan merasa bosan. Jangan kalian merasa bosan antak tubuhu, untuk menuliskan hutang tersebut. Jadi jangan merasa enggan, jangan merasa bosan, atau orang Jawa bilang aras-arasan untuk menulis apa? Menulis hutang, saghiran au kabiran ila ajali. Saghiran baik hutangnya cuma sedikit, kecil. Ada yang karena merasa hutangnya kecil, cuma segitu, lalu enggan dan tidak mau menuliskan. Itu saghiran artinya sedikit, kecil. Jadi enggan menuliskan karena merasa hutangnya kan cuma sedikit. Cuma sedikit. Au kabiran, atau banyak. Nah, kalau pas banyak semangat, kalau sedikit enggak bersemangat. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan sampai motifnya karena nilai uangnya. Sebab jasanya diperlukan baik utangnya sedikit atau banyak. Sementara keahlian ini diperlukan dan tidak melihat sedikit atau banyaknya. Ketika seorang punya keahlian dalam melakukan pencatatan dan membuat dokumen hutang piutang, kan tidak bisa melakukannya dengan alasan bahwa kalau besar saya mau, tapi kalau kecil saya enggak mau. Karena motifnya adalah untuk membantu orang. Kemudian ila ajalihi, sampai batas waktunya. Jadi hutangnya sampai kapan? Ya tinggal dituliskan hutangnya sampai batas. Yang tadi kita sudah sampaikan, ajal itu artinya waktu. Ya, waktu itu tertentu, waktu yang sudah disepakati dan harus pasti, fix. Maksudnya seperti kalau kita menyebut tanggal berapa, tanggal 10 Januari. Nah itu jelas. Tanggal berapa? Tanggal 5 Januari tahun 2025. Itu kan angkanya jelas. Sebab tanggal 5 itu sudah pasti sudah tanggal 4 sebelum tanggal 6. Itu sudah pasti. Dan dari sekarang juga kita sudah bisa memastikan bahwa tanggal 5 Januari itu hari Ahad. Tidak mungkin berbeda pendapat karena disepakati. Maka kalau ingin dipastikan lagi, kalau perlu disebutkan hari, tanggal, bulan, tahun. Kalau dirasa perlu dicantumkan juga dengan jamnya, cantumkan dengan jamnya supaya ada kejelasan. Nah, selanjutnya dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah. Dzalikum, yang demikian itu bagi kalian ada aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwamu, dan itu lebih menguatkan, bagi persaksian. Ya, lebih menguatkan persaksian. Wa adna alla tartabu, dan lebih meminimalisir terjadinya keraguan. Untuk meminimalisir potensi keraguan gimana caranya? Dengan dicatat. Terus ada apa? Ada saksi. Sehingga keraguan itu menjadi bisa ditepis. Bayangkan kalau seandainya hutang terus pakai hafalan. Sepinjam ya,
Catat nggak usah lah hafal. Terus kapan mengembalikannya? Setahun kemudian. Diingat-ingat tahun lalu tanggal berapa dia. Kalau pakai hafalan begitu, banyak di antara kita yang nggak kuat hafalannya. Kita banyak yang tidak ingat dengan pasti. Sekarang jangankan yang jauh-jauh, peristiwa yang besar, maksudnya peristiwanya melibatkan orang banyak di negeri kita, banyak di antara kita yang kalau sekarang ditanya itu nggak bisa menyebutkan detail. Pandemi itu mulai bulan apa? Tahun berapa? Nah, sebagian kita akhirnya mulai Februari atau Maret. Nah, itu sudah mulai kerasa kan? Artinya sudah mulai ada yang ketika mau menyebutkan ya, nah itu kalau sudah mulai begini ini meragukan. Bayangkan kalau hutang dengan cara seperti ini. Akhirnya jadi meragukan waktunya, meragukan batas waktu pelunasan hutangnya, termasuk besar hutangnya. Nah, kalau dituliskan dan yang menuliskan adil, ditambah lagi tadi ada saksi, potensi keraguan itu bisa diminimalisir. Makanya orang yang ingin melakukan kecurangan, melakukan kejahatan terhadap seperti ini dengan cara apa? Menghilangkan bukti. Apa yang dilakukan? Menghilangkan catatan yang berisi data-data tersebut. Dia melakukan kejahatannya itu. Atau yang lebih jahat lagi, kalau catatannya nggak ada, menghilangkan saksi. Menghilangkan saksi. Artinya saksinya dihilangkan dengan berbagai cara. Lalu tiba-tiba dengar kabar saksi kuncinya tiba-tiba mati mendadak. Nah, ya kalau namanya mati bisa saja, semua orang bisa mengalami kematian. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Nah, ini semua bagian dari upaya untuk menjaga hal-hal tersebut. Nah, kalau di dalam sistem kalau sudah melibatkan institusi negara, ada namanya lembaga perlindungan saksi. Karena bisa jadi ada hal-hal yang ingin dilakukan oleh salah satu pihak untuk merugikan pihak yang lain dengan cara menghilangkan saksi. Nah, ini yang berikutnya. Kemudian illa antakuna tijaratan hadiratan illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali jika yang terjadi ini adalah perdagangan. Tijarah itu artinya perdagangan, transaksi jual beli yang hadiratan. Hadir itu artinya langsung, tunai. Jadi hadir itu artinya sama-sama hadir, pembeli, penjual, lalu barangnya hadir. Nah, itu artinya tunai. Tidak dengan kalau sekarang misalnya online, COD, atau belinya dengan pembayaran tunda atau barangnya yang ditunda. Nah, ini kecuali kalau yang dimaksud di sini adalah perdagangan jual beli yang langsung hadir, tunai, tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Jadi kecuali kalau perdagangan yang tunai yang kamu jalankan, daro yudiru, itu artinya asalnya adalah memutar. Sehingga sampai sekarang pun kadang-kadang kita menggunakan istilah yang sama. Kalau kita bicara tentang uang, ada namanya perputaran uang. Perdagangan juga kita gunakan istilah itu, ada perputaran. Ini perputaran barang. Nah, Al-Quran menggunakan istilah itu. Jadi memang ada perputaran. Maksudnya perputaran itu barang pindah dari A lalu ke B, kemudian ke C, bisa lagi nanti kembali ke D, dan begitu seterusnya. Itu namanya perputaran. Kecuali, ya sekali lagi, kecuali ini adalah merupakan perdagangan tunai yang kalian putarkan, kalian jalankan di antara kalian.
Falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian tidak menuliskannya. Ada perdagangan yang tidak dilakukan dengan proses penulisan sama sekali. Jadi nggak ada kwitansinya, tidak ada resinya, tidak ada pencatatan. Tapi terjadi jual beli itu. Contohnya misalnya sekarang kan kalau kita pergi ke warung, baik itu warung di sekitar rumah kita untuk menjual barang-barang kelontong, termasuk juga warung makan. Kalau kita warung makan, apalagi kalau ke angkringan, mungkin saya nggak tahu ya apa ada. Umumnya kan kalau kita beli nggak ada pencatatan dan nggak pakai saksi juga. Jadi pas masuk ke warung angkringan ya cuma bilang aja sama ibunya atau bapak yang jual, tadi Pak saya makan ini, ambil gorengannya sekian, kerupuknya sekian, terus langsung bayar. Dicatat enggak? Enggak dicatat. Bapaknya itu dengan cepat langsung menghitung. Begitu sebutkan ini itu langsung hitung. Oh ya, ini semuanya 48.000. Ada catatan? Enggak ada catatannya. Dan dengan cepat juga hafal itu. Harga gorengan berapa kali 3 sudah langsung keluar angkanya. Kerupuknya berapa kali 2 langsung muncul angkanya. Terus tadi pakai sayur, pakai ini. Nah, itu namanya proses jual beli. Atau beli barang. Bukan dari makanan, beli barang masuk ke warung. Kalau warung di sekitar rumah kita kan enggak ada yang pakai kwitansi. Enggak ada yang pakai kwitansi. Jadi kita beli dan tinggal orangnya tinggal lihat aja. Termasuk juga kalau kita di pasar tradisional, banyak yang kalau kita berbelanja beli sayur, lalu beli buah-buahan, itu nggak pakai hitungan pakai kertas tuh. Cuma dihitung, dilihat aja, ini sekian kali sekian, kemudian langsung disampaikan harganya. Begitu kita bayarkan, kembaliannya pun langsung disebutkan dengan angkanya. Dicatat? Nggak ada catatan. Jadi kalau misalnya nanti sudah terjadi jual beli seperti itu, ya sudah, berarti sudah selesai. Sehingga kalau nanti mau kembali lagi itu yang susah. Diingat-ingat, bisa jadi penjualnya juga lupa dengan muka kita. Apalagi bukan langganan, hanya beli sekali ke situ. Begitu datang, Bu, ingat nggak saya yang dulu beli itu? Ibunya juga mungkin bingung nih, kapan? Apalagi kalau belinya cuma sekali 2 kali, jarang. Nah, intinya adalah bahwa kalau melakukan transaksi jual beli seperti ini tidak harus dicatat, juga tidak harus ada saksi. Seperti kalau kita ke pasar tradisional, ke warung di samping rumah kita, atau beli makan di angkringan, kita tidak perlu ada pencatatan dan juga tidak perlu ada saksi untuk transaksi tersebut. Selanjutnya, wa asyhidu idza tabaya'tum, dan ambillah saksi, panggillah saksi apabila kalian berjual beli. Nah, ini nanti ketika nilai jual beli semakin besar, maka memerlukan pencatatan juga saksi. Kalau yang dibeli apa? Rumah. Nah, ini beda. Dengan kalau tadi kita beli tomat, berapa belinya? Setengah kilo. Terus beli apa lagi? Beli bawang, berapa banyaknya? 1/4. Yang seperti itu tanpa saksi dan tanpa pencatatan masih bisa dimaklumi. Artinya cuma terjadi ada 2 pihak, pembeli, penjual, kemudian ada jelas barang dan harganya, sudah cukup. Tapi ketika nilai uangnya, nilai barangnya semakin besar, diperlukan ada saksi. Wala yudarra katibun wala syahid, dan jangan sampai menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Ada 2 yang sebutkan di sini, wala yudarra katibun wala syahid. Bisa maknanya, dan jangan sampai dipersulit, dibuat susah, dibuat berat penulis atau saksinya. Atau makna yang kedua, dan tidak boleh penulis atau saksi yang pencatat, bagian pencatatan itu menyusahkan
ya, menyusahkan pihak lain. Jadi bisa dia menjadi pelakunya atau dia bisa menjadi korbannya. Nah, tapi intinya adalah bahwa gimana caranya pencatatan ini bisa dijalankan dengan mudah, baik menghadirkan saksi tadi atau juga pencatatnya. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, dan jika kalian melakukan perbuatan tersebut maka sungguh ini adalah perbuatan kefasikan. Kata fasik, fiskun itu artinya keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Istilah lainnya maksiat, istilah lainnya dosa, istilah lainnya kemungkaran, istilah-istilah yang bisa masuk ke dalam makna tersebut beragam, termasuk kemungkarannya, dosanya sampai pada tingkat kekufuran. Karena semuanya masuk dalam makna yang namanya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Di sini ada pelajaran penting bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, secara khusus kalau kita belajar agama ini, modal yang penting sekali untuk kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah SWT. Kalimatnya wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan kepada kalian. Maka kalau kita belajar agama, belajar syariat ini, mau belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih dan yang lainnya, ini kalau kita ingin bisa kuasai dengan baik, salah satu modal pentingnya adalah bertakwa kepada Allah. Ketakwaan yang kita lakukan bisa berpengaruh kepada ilmu yang akan kita peroleh. Nah, berbeda sama sekali dengan kalau kita belajar yang lain. Kalau belajar yang lain bisa jadi tidak melibatkan ketakwaan pun bisa. Misalnya ada orang meraih hadiah penobatan Nobel pada bidang ilmu tertentu setelah dia melakukan maksiat. Sementara kalau pada ilmu syariat ini nggak bisa. Makanya kita sudah bisa langsung mengenali kalau ada orang banyak maksiatnya, banyak dosanya, itu sudah hampir bisa dipastikan ilmunya akan secara perlahan-lahan hilang. Orang Jawa bilang merotoli ya. Lepas sedikit demi sedikit. Dulu hafal Quran, iya. Tapi dengan korupsi yang dilakukannya, kejahatannya kepada rakyat yang dilakukannya, susah untuk bisa dipertahankan ilmu yang telah dimilikinya. Karena ini tidak sejalan. Maka kalau kita ingin menguasai ilmu agama dengan baik, salah satu modal pentingnya adalah bertakwa. Dengan ketakwaan Allah akan ajarkan ilmu ini kepada kita. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan ini bukan hanya untuk kita saja, termasuk nanti ajarkan kepada anak-anak. Makanya kenapa kalau anak-anak belajar apa saja, mau belajar Quran, belajar hadis, belajar syariat Islam ini, juga ajarkan ketakwaan. Ajarkan dan tanamkan ketakwaan, karena itu berpengaruh kepada ilmu yang akan diperoleh. Jadi kalau belajar syariat tidak dikenal istilah apa orang bilang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Artinya sholatnya terus tapi maksiatnya jalan, kemudian ilmunya dapat, susah untuk dapat. Kalau belajar yang lain mungkin bisa, tapi kalau belajar akidah, fikih, hadis, tafsir, itu susah menguasai ilmu tersebut sambil di STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, kemudian wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ayat berikutnya ayat 283, wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian berada dalam safar. Safar itu perjalanan jauh, bukan perjalanan pendek atau perjalanan dekat. Jadi bukan misalnya tadi kita dari rumah, dari kos-kosan masing-masing ke masjid kampus UGM ini, itu bukan safar.
Kecuali kalau yang Bang berangkatnya dari kota lain, datang ke sini untuk menghadiri majelis. Tapi kan itu nggak ada. Jadi tidak bisa mengklaim saya aslinya Sumatera. Bukan. Sekarang kan lagi kuliah di sini. Jadi yang dihitung yang di sini. Kos-kosannya di mana? Nah, kos-kosannya cuma di Sendowo, dari Sendowo ke Masjid Kampus UGM dekat. Kos-kosannya di mana? Di Pogung. Dari Pogung ke Masjid Kampus UGM dekat. Itu bukan safar. Kalau dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya datang ke Jogja, nah itu safar. Tapi ketika sudah tinggal di sini selama masa kuliah, bukan musafir istilahnya. Istilahnya bukan musafir. Nah, jika kalian melakukan safar, itu artinya perjalanan, pergian jauh, walam tajidu katiba, dan kalian tidak mendapati seorang katib, penulis yang bisa menuliskan hutang piutang. Bayangkan ini, kalau kan hutang bisa jadi dilakukannya di perjalanan, bukan di rumah, bukan dalam kondisi ketika mukim. Ketika safar, terus kalaupun ada orang lain nggak kenal, ada orang lain nggak kenal, dan banyak di perjalanan ketemu orang tapi nggak ada yang dikenal. Ini orang ini bisa dipercaya nggak? Kalau seandainya jadi notulen untuk menuliskan hutang piutang, bisa dipercaya nggak? Ini penulis yang adil nggak? Nah, kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa mengambil sembarang orang untuk melakukan proses pencatatan ini. Maka apa solusinya? Farihanum maqbudah. Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Maka alternatifnya apa? Dengan barang jaminan. Kalau memang tidak ada yang bisa mencatat, berarti apa? Pakai jaminan. Jaminannya apa? Nah, ini bentuk jaminan bisa bermacam-macam. Ini untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu, maka dengan barang jaminan. Lanjutannya, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatah. Tetapi jika salah seorang di antara kalian atau sebagian di antara kalian merasa aman atau percaya dengan yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Itu maksudnya menunaikan hutangnya. Nah, maka boleh tanpa menggunakan jaminan kalau memang saling percaya. Sekarang misalnya gini, yang hutang itu teman akrab, teman dekat, dan melakukan perjalanan sama-sama. Di tengah perjalanan perlu uang. Atau misalnya orang-orang yang bukan keluarga, teman akrab, tapi satu kampung, kita mengadakan rekreasi bareng-bareng, satu kampung mengadakan rekreasi ke tempat tertentu, atau satu sekolah, satu fakultas atau satu jurusan, lalu kita melakukan rekreasi. Nah, ketika melakukan itu di perjalanan ada yang kehabisan uang, terus pinjam. Nah, karena kita sudah sama-sama saling percaya, sama-sama dosen, sama-sama karyawan, lalu ketika pinjam enggak pakai jaminan, itu juga boleh. Karena kita sudah merasa yang bersangkutan ini kita bisa percaya. Dan saya kenal lama ini, lu karyawan sama-sama atau sama-sama dosen, dan kenalnya bukan baru 2-3 tahun, sudah lebih dari 7-8 tahun. Nah, maka akhirnya tidak lagi pakai jaminan, itu dibolehkan. Karena sudah masuk kategori yang dinamakan amina ba'dukum ba'da, merasa aman, merasa sudah percaya dengan yang lain. Nah, tiba masanya memenuhi hutang, maka hendaklah yang berhutang segera melunasi hutangnya. Wal yattaqillaha rabbah, dan bertakwalah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kalian menyembunyikan persaksian. Jangan kalian menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh,
Siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka sungguh dia orang yang hatinya berdosa atau hatinya kotor. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui dengan semua yang kalian kerjakan. Dan ada dua yang dimaksudkan dengan pekerjaan. Yang pertama yang dikerjakan itu yang nampak terlihat, maka dinamakan lahir, zahir. Yang kedua yang tidak nampak, yang diistilahkan batin. Ya, batin. Maka kadang-kadang kita mengatakan maaf lahir, batin. Karena apa yang dikerjakan itu ada dua. Bisa terlihat di depan orang, tapi ada yang disembunyikan. Nah, ketika sudah disembunyikan, Allah tegaskan wallahu bima ta'maluna alim. Allah mengetahui sampai yang kalian sembunyikan. Mau kalian sembunyikan serapat-rapatnya, tidak ada orang yang tahu, Allah Maha mengetahui. Ini wallahu bima ta'maluna alim. Nah, ini dua ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ayat 282 dan 283, yang mengajarkan kepada kita beberapa hal yang berhubungan dengan hutang piutang, kemudian persaksian dan pencatatan hutang piutang tersebut. Dan tentu kalau bahasan fikihnya ini akan banyak, ya, banyak ulasannya, dan mohon maaf tidak bisa kita bahas banyak dan panjang tentang bahasan fikihnya, karena bahasan kita, kajian kita ini kajian tafsir, sehingga sulit untuk bisa mengulas semua bahasan fikih. Berbeda halnya dengan kalau kita berada di majelis yang kajiannya khusus fikih, tentu ulasan fikihnya bisa dibahas dengan lebih lengkap dan lebih utuh. Tapi mudah-mudahan dari yang kita bahas ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran untuk kehidupan kita yang berhubungan dengan hutang piutang dan syariat secara umum, yang syariat mengatur berbagai persoalan kehidupan kita. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan masuk pada surat Al-Baqarah ayat 284 yang ayatnya populer, dan di beberapa masjid kadang-kadang imam membacakan ayat tersebut sampai dengan akhir surat Al-Baqarah. Jadi tinggal beberapa ayat lagi dari surat Al-Baqarah yang masih tersisa dari kajian tafsir kita ini. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.